lagi dalam ibadah sekolah minggu. Hari ini kakak nggak sendirian nih, kakak ditemenin sama Adik Justin. adik Justin. Benar. Nah, adik-adik yang di rumah sudah siap memuji Tuhan? Adik Justin sudah siap memuji Tuhan? Siap. Siap. Nah, kalau sudah siap, mari kakak undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memuji, meninggikan, membesarkan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Nah, adik-adik, nah kita mau berdoa, kita tutup mata, kita lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh kembali bersama-sama. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu. Sebentar kami mau memulai ibadah kami, pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kau berkati juga perangkat-perangkat yang akan kami pakai agar kami bisa menyaksikan ibadah ini dengan baik dan lancar. Kau juga berkati kakak-kakak sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, juga teman-teman yang lain yang menyaksikan. Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Yeay, beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah, adik Justin tahu gak nih lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia? Tahu ya. Adik Justin hari ini merasa bahagia gak? Oke, adik Justin merasa bahagia. Yang di rumah merasa bahagia?
merasa bahagia juga. Nah, ayo adik-adik, kita tetap bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan adik-adik, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk saudaranya, kau sahabatku, kau saudaraku, gak ada yang dapat memisahkan kita. Allah, kau sahabatku, kau saudaraku, gak ada yang dapat memisahkan kita. Hari ini, hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk lagi, kau sahabatku, kau saudaraku, gak ada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, gak ada yang dapat memisahkan kita. Gak ada yang dapat, gak ada yang dapat memisahkan kita. Gak ada yang dapat, gak ada yang dapat memisahkan kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Masih mau memuji Tuhan kan adik-adik? Nah, adik Justin udah capek belum? Belum. Wah, adik Justin belum capek. Yang di rumah udah capek belum? Belum. Wah, puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Happy Ya 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 Happy Ya Ya. Karena hari ini kakak dan adik Justin sangat-sangat happy. Ayo kita nyanyikan bareng-bareng ya adik-adik ya. Pakai gerakan ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi adik-adik, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam. Puji Tuhan.
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau fokus hanya kepada Tuhan Yesus aja. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asa Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asa Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Adik-adik, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Memberkati Kauki yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan hanya daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk fokus, duduk diam, dan hanya mendengarkan dan fokus kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali ya dalam ibadah sekolah minggu kita ya di Pelnap Antioquia. Haleluya adik-adik. Nah adik-adik, judul hari ini adalah Aku menjadi pengikut siapa? Yesus. Gimana sih caranya menjadi pengikut Tuhan Yesus? Terus setelah menjadi pengikut Yesus, terus kita ngapain? Nah, ikutin Kauki ya. Nah adik-adik boleh buka di Kisah Rasul 8. Ulangi ya, Kisah Para Rasul 8 ayat 26. Oke, aku tungguin sampai hitungan ke 3. 1, 2, 3. Wah, Kauki yang baca ya. Ini ceritanya tentang sida-sida dari Ethiopia. Nah, adik-adik dengerin aja ya. Nah, ayat 26, Kisah Rasul 8, ayat 26.
Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Dengerin ya, ada dua bagian. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia. Wow, seorang pejabat dan seorang ratu. Keren. Yang pergi ke Yerusalem untuk ngapain? Beribadah. Dengerin. Ayat 28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Jadi ceritanya dari ayat 26, Filipus didatangin oleh malaikat Tuhan untuk ketemu sida-sida para pembesar dan ratu dari Ethiopia yang lagi jalan mau ke Yerusalem. Ayat 29. Lalu kata roh kepada Filipus. Nah, rohnya itu besar, yaitu Roh Kudus, yaitu rohnya Tuhan bicara kepada siapa? Ke Filipus. Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Nah, Roh Kudus, yaitu Tuhan sendiri, menyuruh Filipus datang ke kereta yang lagi berjalan menuju ke Yerusalem. Nah, orang ini, para pembesar ratunya dari Ethiopia lagi baca kitab Yesaya. Wow, keren gak tuh? Ayat 30, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Sambil jalan keretanya Filipus deketin. Mengerti nggak? Berani nggak? Karena Roh Kudus yang suruh, karena Tuhan yang suruh, maka Filipus berkobar-kobar berani mendekati kereta itu. Ada penjaganya nggak? Ya namanya juga pembesar, pejabat, pasti ada yang jagain. Apalagi ada Ratu Kandake di situ yang dari Ethiopia. Pasti dijagainnya nggak? Tapi dia nggak mau tahu. Kalau Roh Tuhan suruh, dia maju terus. Ayat 31. Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Jadi mereka tuh pada nggak ngerti baca firman Tuhan. Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Filipus disuruh naik ke keretanya. Wow, kereta kan zaman dulu kereta tuh ada kudanya juga. Kayak andong tapi lebih bagus, tapi ada kudanya gitu ya. Ayat 32. Nas yang dibaca itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Ini cerita tentang Tuhan Yesus yang mau disalib di Yesaya, ada di Yesaya 55 ya adik-adik. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi yang diceritain di Yesaya 55 itu adalah tentang Tuhan Yesus. Dia ceritain dari awal sampai akhir. Diceritain dan mengertilah para pembesar itu. Dengan tidak takut Filipus memberitakan firman Tuhan bagi para pejabat. Dia nggak takut karena Roh Kudus yang suruh. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolaklah dari nas itu memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Seorang pengikut Yesus yang udah percaya benar-benar, dia pasti minta dibaptis. Dengerin. Ayat 37, sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Siapa yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan dia adalah Tuhan? Angkat tangan adik-adik. Keren.
berarti adik-adik sudah pengikut Yesus yang percaya seperti itu. Tuh, satu. Kedua, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah adik-adik, ada dua orang nih. Yang satu, dia baca Alkitab. Kelompok yang satu baca Alkitab. Dia tidak mengerti isinya siapa nih yang menjadi domba sembelihan, yang keluh, yang gak bisa berkata-kata lagi, gitu, yang difitnah, yang sebentar masuk ke dalam pembantaian siapa? Cerita tentang Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sida-sida, para pembesar, ditulis juga ada bendahara, terus ada ratunya, dia tidak mengerti baca Alkitab. Kadang-kadang Koki juga gak ngerti baca firman Tuhan ini maksudnya apa. Tetapi semenjak Koki penuh dengan Roh Kudus ada masuk ke dalam Koki minta, Tuhan aku mau sungguh-sungguh mengikut Engkau, sungguh-sungguh ya Tuhan, bicara sama aku ya. Aku mulai ngerti, Koki mulai ngerti tentang firman Tuhan karena Roh Kudus yang pimpin. Satu kali baca mungkin tidak mengerti, dua kali mungkin tidak mengerti, tiga kali mungkin tidak mengerti, tapi Koki baca terus nggak berhenti karena Koki yakin firman Tuhan ini ajaib, penuh kuasa, penuh dengan mujizat, penuh dengan jalan keluar, penuh firman Tuhan ini ada janji-janji Tuhan untuk kita masuk ke dalam kerajaannya Tuhan. Gitu. Ini firman Tuhan ajaib. Firman Tuhan ini mungkin dari kertas, tapi isi yang terkandung punya kekuatan yang sangat besar, melebihi dari apa yang kamu pikirkan. Karena ada roh Tuhan pada saat kau baca, rohnya Tuhan itu ada di dalam Koki dan rohnya itu lebih besar daripada dunia ini. Itu firman Tuhan yang janji. Nah kalau baca firman Tuhan ya begitu adanya, nggak ngerti Koki, biarin nanti Roh Kudus yang kasih pengertian. Tiba-tiba disuruh orang untuk kasih mengerti. Tiba-tiba ada Filipus, atau di rumah nanti adik-adik ada siapa akhirnya mengerti, atau Tuhan sendiri yang bicara sama kamu kayak seperti Filipus. Nah mengikut Tuhan, tiba-tiba setelah dijelaskan oleh Filipus, dia itu, ini yang pertama ya, mengikut Tuhan, dia dibaptis. Mungkin kalau anak kecil tidak dibaptis, firman Tuhan bilang cuma diserahkan. Nanti kalau udah agak besaran, udah remaja atau pemuda, baru adik-adik dibaptis selam di air. Tapi percaya dulu, Kak, bisa nggak kita dipenuhi Roh Kudus? Bisa. Anak kecil bisa dipenuhi Roh Kudus. Kalau Tuhan yang mau ngomong apa? Nggak ada yang bisa menghalangi Roh Kudus untuk bekerja saat ini. Meskipun orang-orang lain, jangan, santai aja, nggak usah kepenuhan Roh Kudus, nggak bisa. Sekarang Roh Kudus lagi pilih adik-adik, anak-anak yang akan dipakai Tuhan. Mau adik-adik? Itu pertama. Hal mengikut Yesus adalah sungguh-sungguh memberi diri agar adik-adik dibaptis oleh Roh Kudus. Oke? Nah, kedua, setelah dibaptis Roh Kudus ngapain? Terus kita diam-diam aja gitu, nunggu Tuhan Yesus supaya kita diselamatkan dan masuk surga? Tidak. Itu pasti kita tunggu. Tapi kedua adalah seperti Filipus. Dia dengar-dengaran sama Tuhannya. Ada rohnya yang menyuruh dia untuk memberitakan Injil kebenaran tentang firman Tuhan. Kadang nggak ngerti, tapi Roh Kudus yang akan menuntun adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan. Seorang anak Tuhan, seorang pengikut Tuhan Yesus selalu mengerjakan amanat agung, menjadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus di Matius 28.
Adik-adik baca ya, ayat 18, 20 sampai 20 tuh. Baca terus. Itu tujuan kita. Seperti Filipus. Wih, dia beritakan firman Tuhan dengan tidak takut. Kadang dihalangi. Benar? Malu. Kasih firman Tuhan ke orang lain. Tapi kalau Tuhan suruh, jangan berhenti. Koki pernah malu. Pernah takut, bukan malu. Memberitakan firman Tuhan, akhirnya kehilangan deh. Tapi mulai saat ini Koki enggak. Kalau Tuhan suruh ngomong, ya Koki ngomong tentang firman Tuhan. Itu yang kedua menjadi apa? Pengikut Yesus. Ada kesusahan? Ada. Ada rasa khawatir dikit? Ada. Tapi kalau sudah sama Roh Kudus, sama-sama Tuhan, itu hilang semua. Oke? Seperti Filipus, tiba-tiba setelah membaptis sida-sida, membaptis para bendahara, pejabat, dan ratunya, tiba-tiba Filipus hilang. Seperti teleport, tiba-tiba ada di kota itu. Padahal jaraknya jauh adik-adik. Jaraknya jauh. Tiba-tiba dibawa oleh Tuhan pergi. Bisa gak seperti itu? Bisa. Siapa bilang gak bisa? Karena dia denger-dengeran. Ada halangan adik-adik mengikut Tuhan? Kadang-kadang ada, apalagi di sekolah yang negeri ya. Suka dikata-katain, ada pasti. Karena ada beberapa anak sekolah yang aku dikata-katain, Kak, begini Kak. Tenang aja, berdoa sama Tuhan. Doanya sungguh-sungguh. Kak, aku udah ikut Tuhan, tapi hidupnya masih susah. Apalagi kalau belajar. Mau belajar sekolah aja susah. Gitu. Papa mama lagi pandemi gini, bukannya pandemi udah mau selesai, bukannya tambah diberkati, tapi malah kerjaannya lagi susah. Ya diberkati sih kamu kalau orang percaya sama Tuhan. Tapi adik-adik percaya tambah sungguh-sungguh, bukan tambah lemes ya. Supaya apa? Supaya ada terobosan. Nah itu dia kuncinya. Orang yang percaya sama Tuhan, meskipun dihalangi, di orang bilang dipeleh, dijegal, difitnah, diapa-apain, pasti Tuhan kasih terobosan. Nggak usah penuh Roh Kudus, nggak ada di Alkitab. Siapa bilang? Di Alkitab ada. Kamu diem aja kalau punya Roh Kudus. Nggak bisa. Kalau Roh Kudus bilang A, pasti A. Roh Kudus bilang B, ya B. Pertama mengikut Tuhan Yesus adalah kalian harus dibaptis. Oke. Setelah dibaptis, dia apa? Adik-adik ngapain? Memberitakan firman Tuhan. Kak, aku gak bisa ngomong. Minta sama Tuhan. Melalui kelakuan kamu di rumah, di sekolah, atau di lingkungan bermain. Ngomongannya jangan ngomong jorok lagi. Oke? Main games, Kak. Aku tahu itu kalau main game. Tiba-tiba ngomong, lagi main games gini. Sialan. Gila lu gitu. Boleh. Perkataannya harus dikuduskan kembali. Gimana memberitakan firman Tuhan? Ya. Orang yang memberitakan firman Tuhan, orang yang mengikut Tuhan, dia pasti apa? Tidak melanggar peraturan. Disiplin hidupnya. Oke? Jangan takut adik-adik. Pasti ada jalan keluarnya. Terobosan itu apa sih Kak? Jalan keluar. Yang tadinya ketutup, jalannya tiba-tiba terabas. Gitu. Jalan keluar. Jalan keluarnya dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Adik-adik gak bisa belajar. Udah belajar tapi nilai, tapi tetap jeblok terus. Berdoa sama Tuhan Yesus. Koki juga ngalamin seperti adik-adik alami. Tapi Tuhan Yesus pasti kasih jalan keluar. Asal kamu belajar dan percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Percaya sama Tuhan Yesus. Mau mundur dari Tuhan Yesus? Jangan. Tuhan Yesus yang mencipta langit dan bumi. Dialah jalan satu-satunya keselamatan. Nggak ada lagi yang lain. Tapi Tuhan Yesus mati. Iya, dia mati untuk kamu. Tapi dia hidup lagi. Tapi kan nggak ada Tuhan Yesus. Iya, benar. Tuhan Yesus sudah pergi terbang ke sorga.
Terus kita sendiri enggak, dia kirim Roh Kudusnya ke kamu. Apa sih Roh Kudus? Koki ngomong, Rohnya Tuhan yang masuk ke dalam hidup kamu. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini kiranya adik-adik mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami kepenuhan Roh Kudus, mengalami bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sehingga adik-adik bisa melewati itu semua bersama dengan siapa? Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya dong. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Oke? Nah, adik-adik kita berdoa ya. Kita berdoa sungguh-sungguh, lipat tangan, tutup matanya. Ikut Koki berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk siapapun yang melihat dan mendengar firman Tuhan ini, agar Tuhan menjamah yang mendengar, setiap telinga yang mendengar dan mata yang melihat, menjamah mereka yang dalam kesusahan, yang dalam bimbang ragu, nyatakan kasih karuniamu. Yang sedang sakit, ada kesembuhan. Yang sedang galau hatinya, ada penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada anak-anak yang tidak bisa belajar, yang khawatir akan hari besoknya, yang khawatir akan papa mamanya yang mungkin marah-marah terus atau yang mau cerai. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada terobosan, ada mujizat terjadi dalam keluarganya, karena mereka mendengar dan melihat dan percaya akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mujizat terjadi sekarang, mulai saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Biar firman-Mu terus menyala-nyala, terus bertumbuh, berkembang terus, sehingga kami dapat pengertian yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Wey. Bye-bye adik-adik, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Siapa yang merasa diberkati oleh firman Tuhan? Yeay, adik Jasin merasa diberkati oleh firman Tuhan? Ya. Puji Tuhan, kakak juga merasa diberkati. Adik-adik di rumah juga pasti merasa diberkati ya. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau angkat pujian. Terima kasih Yesus buat kasih dan anugerahnya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Tuhan Yesus, terima kasih buat sepanjang hari ini kami boleh bersama-sama meninggikan, membesarkan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati kakak-kakak sekolah minggu, Kau berkati adik-adik sekolah minggu.
Pertemukanlah kami minggu depan ya Tuhan. Sebentar kami mau menjalankan aktivitas kami. Kau berkati ya Tuhan. Juga terima kasih atas jaringan perangkat yang sudah kami pakai. Kami boleh menyaksikan ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye adik-adik.